Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi dan jadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Kita kemarin akan sepakat membahas tentang hamzah. Okay. Hamzah ini memang bab yang sangat unik. Okay. Sebentar, berarti yang kedua. Bab hamzah. Pertama, kita sudah clear antara hamzah qata dengan hamzah wasal kemarin kan. Kemudian kita ada istilah baru di dalam Abu Dawud, yaitu hamzah asli. Ya kan, hamzah asli. Terus nanti kita akan ketemu dengan hamzah istifham. Tuker. Iya, ketuker. Maaf ya, Pak Ustaz. Ya, bisa masuk aja. Oh, boleh. Biar apa? Mohon maaf, ada tamu sebentar. Jadi nanti ketemu hamzah apa? Istifham, terus hamzah mughayyar. Nah, nanti harus clear ya. Coba, Ustazah pernah dengar apa itu hamzah mughayyar? Belum pernah. Hamzah mughayyar nanti kalau sudah urusan sama qiraat adalah hamzah yang dibaca dengan tashil, dengan ibdal, dengan nakal, ya kayak tadi kemarin itu. Hamzah yang berubah maksudnya? Nggih, dia berubah menjadi apa? Menjadi tashil misalnya kan. Atau dia dihadzaf. Nah, nanti akan pengaruh ke hukum. Nanti itu di bidang qiraat ya, tapi kita harus tahu ada hamzah yang ternyata mughayyar. Seperti mughayyar itu bisa banyak ya, bisa ibdal, bisa nakal itu kan, bisa hadzaf, bisa tashil. Ya intinya hamzah yang berubah. Nah, kemarin kita mau membahas tentang hamzah ini akan ini ringkasannya ya. Secara ringkas sebenarnya mudah sih hamzah itu, ya. Jika sukun maka sesuai harokat sebelumnya. Nah, gampang kan? Gampang kalau belum ada pengecualian. Ya semua ilmu gitu ya. Ilmu itu level 1 gampang ya, level berikutnya jangan dipikirin sampai susah. Ya, kemudian dan berkemungkinan juga berharokat. Ya. Nah, jika berharokat itu berkemungkinan di awal, tengah, akhir. Gitu kan. Nah, jika berharokatnya di awal kalimat, maka dia ditulis dengan alif secara mutlak. Nah, ini gampang ya kan? Udah. Gampang kan berarti kan? Kalau sukun sesuai harokat sebelumnya, kalau di awal alif. Dah beres. Kita bereskan yang tengah sekarang. Gimana kalau berharokat terus dia di tengah atau sukun dia di tengah? Maaf, kalau sukun sesuai harokat sebelumnya, berarti kalau sukun itu pasti di tengah dan akhir kan? Iya. Ya. Jadi nggak mungkin di awal ya. Kalau di awal nanti hamzah wasol, ya kan? Kalau hamzah wasol bukan hamzah berarti kan? Dia tidak datang hamzahnya, ya dia menjadi apa huruf mat saja dan huruf matnya pasti alif. Mudah-mudahan tidak mulai pusing ya. itu aja kok. Ya, oke lanjut. Jika di tengah ditulis sesuai harokatnya, tuh gampang berarti. Beres kan? Jika di tengah ditulis harokat hamzahnya. Beres? Tengah udah beres nih, tengah nih. Di tengah.
Kecuali. Kecuali yang sukun. Nah, sukun mah sesuai harokat sebelumnya. Kalau dia berharokat di tengah, ditulis sesuai harokatnya. Dah beres. Halo, halo. Ya Ustaz, sambil nulis. Iya. Lah kan sudah ada di sini. Nyarinya susah nanti Ustaz. Kalau pakai buku lebih cepat. Baiklah. Ini Ya, bilang. oke. Lanjut ya. Jika di akhir ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Ya. Jika di akhir ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Nah, gimana kalau huruf sebelumnya sukun? Nggak punya rumah. Udah kan? Coba Ustazah kalau boleh ya tutup mata terus terangkan tuh 5 poin ini. Baca dulu Ustaz. Baca dulu silakan. Tunggu kalau sukun. Ini pengecualinya diabaikan dulu kan Ustaz? Abaikan dulu, nggih. Kita muter-muter hamzah aja nih coba. Itu yang terakhir berarti berharokat sebelumnya sukun. Nggih. Oh, ini tolong. Sudah dicerna kira-kira? Oh, ya Ustaz. Coba Ustazah yang menyampaikan. Nah, oke. Ringkasan kaidah hamzah. Saya nggak merem tapi nggak lihat. Oke. Apabila sukun maka ditulis sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Apabila berharokat, jika di awal kata ditulis dengan alif. Jika di tengah ditulis sesuai hurufnya. Ditulis sesuai harokatnya. Harokat hamzahnya maksudnya. Apabila di akhir maka ditulis dengan ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Apabila sebelumnya huruf sukun, kayaknya tadi ada yang salah. Udah bagus. Oh iya, apabila huruf sebelumnya sukun tidak punya rumah. Udah. Kebayang sudah mulai kebayang ya? Udah sambil bayangin. Nah, kalau bisa dengan contoh ya. Sebab dalam kitabnya ini contohnya itu langsung yang tidak sesuai dengan kaidah ini. Langsung main pengecualian. Jadi itu yang berat. Atau misalnya coba kita analisa ya contoh di bawah. Yabda'u. Yabda'u itu di tengah, di awal atau di akhir? Di akhir. Di akhir ya. Nah, di akhir, tapi ditulis dengan waw. Kan sesuai harokat huruf sebelumnya. Kan kalau di akhir ya, ditulis iya. harokat huruf sebelumnya. Sebelumnya berarti fathah harusnya ya. Harusnya alif. Iya, harusnya alif. Ya, jadi yang bikin pusing ini contohnya itu langsung pengecualian gitu. Iya kan? Ya.
Kemudian contoh miwaroi. Waroi di situ di akhir ya kan? Tapi dia sebelumnya apa? Fathah. Fathah. Harusnya tulis apa? Waroi berarti sebelumnya bukan sukun, Ustaz. Kan Oh, alif. sukun. Ye, alif. Berarti kalau dia alif, dia sukun, berarti ditulis apa? Sukun berarti tidak punya rumah. Iya, Ada nggak punya ya-nya. rumah. Malah ditulis dia. Nah, ini udah pengecualian semua ini. A'angdartahum. Apa masalahnya? Dia menjadi awal. Oh, di awal tapi nggak punya rumah. Iya, di awal tapi nggak punya alif. rumah. Ya. Muttaqiin. Muttaqiin. Itu kan pas Apa kalau itu. masalahnya? Dia di tengah. Dia di tengah berharokat, ditulis sesuai harokatnya. Itu kalau nulisnya, ini agak penting ini muttaqiin. Coba. Kita seolah-olah menganggap itu apa? Sudah sesuai ya. Muttaqiin. Nah, hamzahnya di mana, Ustaz? Muttaqi. Setelah kaf. Ya. Dia ditulis dengan apa hamzahnya? Ditulis dengan ya kalau yang tadi. Ini aslinya kan kalau kita harokatin kan gini kan. Muttaqi. Misalnya muttaqina. Betul nggak? Muttaqina, iya, bisa. Bisa. Nah, hamzahnya di mana? Kayaknya dia bisa dua cara mungkin bacanya, Ustaz. Ya, muttaqina ini hamzahnya biduni surah, Ustaz. Jadi hamzahnya itu tanpa rumah. Dia nangkring di ekornya kaf. Oh, jadi itu bukan dia ya. Jadi muttaqiin itu kalau mau pakai rumah sendiri harusnya gini. Tadi nggak ada lancipnya ya, Ustaz? Lah ini kan masih kelihatan. Oh, maksudnya di apa? Di contoh tadi. Di slide. Ya. Ya, kita ini kan dulu ya. Ada atau tidak. Tadi nggak ngeh gitu ya? Iya, enggak. Nah, tujuan kita mengehkan berarti ya sekarang ya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau mau pakai ya harusnya yang bawah. Ya kan? Muttaqiina gitu kan. Nah, kalau di atas muttaqina bacanya karena nggak ada rumah buat hamzah. Kita lihat sekarang aslinya. Kayak gimana tuh? Hamzahnya ada rumahnya nggak, Ustaz? Oh, kecil. Kenapa? Nggak kelihatan. Ada apa nggak kelihatan. Sudah? Tambah kecil. Ini yang lain pada kelihatan. Oh, belum, Ustaz. Udah maksimum ini. Udah maksimal ya. Oh, ini saya gedein sendiri. Oh ya, nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Berarti hamzah di sini apa? Tanpa? Nangkring. Tanpa rumah. Iya, tanpa rumah. Biduni suar. Ya. Jadi kalau ada hamzah di tengah kata, ya kan, kok
nggak punya rumah, termasuk apa? Pengecualian. Karena kaidah asalnya apa? Sesuai harokat dirinya sendiri. Kenapa di sini kok nggak ada rumah? Ya karena kalau ditulis muttaqiina kayak tadi, ya ini kayak pemborosan. Pemborosan. Kasusnya sama dengan BID, tapi pemborosan yang disengaja. Oh, itu Ya. mushaf Indonesia, Ustaz. Yang mana? Yang ada itu. Yang muttaqiin. Yang di Aidin. Loh, semua mushaf Timur Tengah Indonesia sama, Ustaz. Bedanya kalau Timur Tengah nggak dikasih titik ya-nya. Atau kebalikannya. Pokoknya secara rosem BID itu double ya. Apa Ustazah belum ngeh juga maksudnya tentang BID? Ya, tahu Ustaz, yang satu ada lancipnya gitu. Kayak dua-duanya Ustazah, dua-duanya Indonesia dan ya? Timur Tengah ada. Itu maksud yang saya maksud. Nah, ada titik 2 sama enggak itu ya? Bedanya itu titik 2 doang. Secara rosem sama enggak? Sama. Ya. Bedanya kalau Indonesia dia dikasih, kalau punya mushaf yang tidak dibaca terus dia dicetak secara transparan itu loh. Oh, punya Ustaz. Suket apa ya Ustaz? BID. Bentar. Ini kira-kira enggak. BID Laila Muslim. Kalau lama buat PR itu. Yang kemarin aja sih. LID ini beda ya. Kalau ini lain ya. Ini Ustaz, BIY Kumul Maftun itu. BIY Kumul Maftun ya. Kayaknya ini nih ada nih. Az-Zariyat sudah, Az-Zariyat 47. Az-Zariyat 47. Indonesia dan Timur Tengah apa bedanya? Kalau Timur Tengah kayak gini kayak. Kalau Indonesia enggak ada titik 2-nya. Minta tolong yang lainnya juga. Coba yang lain, mana sih yang lain? Enggak, lain, saya absen. Ustazah Mida, bisa nggak sambil-sambil? Ustazah Fari sudah izin. Izin menyimak. Ustazah Rita, bisa buka mushaf kah? Az-Zariyat ya Ustaz. Iya. Az-Zariyat 47. Az-Zariyat 47. Surat keberapa Ustaz? 51.
Ad-Dhariyat surat ke-51. Coba bandingkan mushaf Indonesia dengan Timur Tengah. Secara rasem sama, cuma secara titik beda. Oh, yang Timur Tengah ada titiknya 2. Ada iya-nya ada titiknya. Iya, ada tanda Ya, sifar yang kan? kedua. Iya, ada tanda sifernya. Iya, kalau Indonesia? Kalau Indonesia ini Berapa tadi Ustaz? 47 ya? Iya. Indonesia ada rumahnya tapi nggak ada titiknya. Ada rumahnya siapa? Ada rumahnya ya. Rumahnya ya. Ada lancipnya itu Ustaz, gimana saya? Ada rosemnya ya. Ada rasulnya. Kalau rumah hanya untuk Hamzah ya. Iya Ustaz. Ini kalau di atas apa yang di I itu nggak ada hamzahnya kalau di sini. Memang bukan Hamzah. Iya. Ya bukan rosem ya. Oh iya ya. Ini sama Saya yang salah. sama Ustaz. Sama, bedanya apa? Rosem sama, bedanya? Bedanya ada di tanda baca. Iya. Ya, tanda baca saja, tapi rosem sama ya. Iya, karena sepakat. Ya, udah clear ya. Kembali ke Hamzah tadi. Takiin. Kembali ke mutakiin. Jadi mutakiin ini ya, kenapa tidak ada rosemnya? Karena dia kalau dikasih rosem pemborosan gitu. Udah tangkringin aja di situlah gitu. Tapi orang tahu kalau ini bacanya apa? Mutakiin. Jadi kadang itu rosem itu gunanya untuk ikhtisar, untuk meringkas supaya tidak boros-boros. Tapi ada sengaja yang diborosin karena ada satu tujuan gitu maksudnya. Udah clear ya? Muttaqin ternyata tulisannya tanpa surah. Tapi kalau non Arab Oke. mungkin bisa salah Ustaz, kalau nggak ada dobetnya. Kalau apa? Kalau nggak ada tanda bacanya mungkin nggak tahu kalau di situ ada Hamzah. Bahasa itu kesepakatan Ustaz ya? Iya Ustaz. Nggak maksudnya kalau yang non Arab gitu loh, yang awam. Nggih, betul. Nggih, makanya harus dikasih dulu kan tanda baca itu haram. Ya, di zaman sahabat masih hidup nggak boleh. Setelah Ibnu Mas'ud itu melarang mencoret-coret mushaf. Ya. Baru setelah zaman siapa? Abul Aswad Ad-Duali, barulah dikasih titik-titik. Ya kan? Muncul lagi imam muridnya Nasir bin Asim Al-Laitsi, diberilah pembeda antara ba ta sa itu dibedakan dengan titik yang titik 2 titik 3. Ya, fa qaf titik 1 titik 2. Kemudian muncullah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi memberikan harokat plus hamzah. Ya, jadi ada masa di mana rosem itu sakral, enggak boleh dititik-titikin ya. Haram ngasih titik. Tapi kemudian zaman berubah, ilat hukumnya bertambah, kebutuhan masyarakat untuk titik-titik sangat darurat. Maka boleh menulis Quran ditambah titik-titik. Tapi masih pakai tangan. Ya, enggak boleh fotokopi. Emang belum ada sih. Ya, mesin fotokopi, mesin percetakan belum ada. Sampai di zaman Turki Utsmani masih ada fatwa ketika ditemukan mesin fotokopi haram mencetak Al-Quran dengan mesin. Makanya yang berani mencetak Quran ketika asal mula ada mesin itu adalah Jerman, Rusia.
Kok bukan orang Islam? Ya orang Islam masih haram. Ya. Sampai kemudian zaman berubah lagi, pakai mesin pun boleh. Dan dulu karena nulis tuh bisa bukan Rasul Utsmani, maka tahun 70-an itu ada mushaf yang bukan Rasul Utsmani, termasuk sendiri Bahri. Indonesia mengalami mushaf termasuk Fatoni itu ngapalnya dulu bukan pakai apa? Rasul Utsmani. Nah kita, alhamdulillah ya, berkat perjuangan para ulama terdahulu kita sudah Rasul Utsmani dan khotnya lebih enak pakai khotnya Utsman. Ya. Jadi beda antara Utsman khot dengan Utsmani Rasul. Dah. Kembali kepada tema ya. Jadi mutakin pengecualian. Aslinya dia itu harusnya iya. Tapi biduni surah. Karena meringkas. Terus sudah. Ini contohnya sudah. Nah, Ustazah, sekarang coba. Jika dia sukun, dia ditulis sesuai harokat sebelumnya. Contoh yang benar apa, Ustazah? Sukun ditulis dengan makwa. Makwa, ayo coba tulis kita makwa ya. Makwa tulisannya gimana? Ini. Pakai alif enggak ya? Enggak pakai alif kayaknya. Pakai hamzahnya di mana? Ini oh iya. Nggak boleh memberikan contoh yang menyesatkan ya. Yang paling gampang deh, yang paling gampang. Yuk minuna gimana yuk minuna? Minun. Iya. Ya, yuk minuna. Berarti dia pakai apa? Wow. Pakai wow. Contoh yang benar. Dah, tahulah contoh yang benar ya. Yuk minuna. Nah, sekarang lanjut. Bagaimana kalau berharokat di awal kalimat? Pasti alif. Contohnya apa? Contohnya. Kok mati ya? Akhoda. Yeah. Itu di Al-Quran ada. Amwalihim. Akhodallah. Ada akhoda. Enggak apa-apa. Ini adalah akhoda. Ya kan? Dia pakai apa? Pakai alif. Akhoda. Dah. Contoh yang lain. Kalau di tengah ditulis sesuai harokatnya. Ya kulu. Yang harokat salah, jangan yang yang harokat. Ma'akum. Ma'akum. Itu di akhir ya, ma'a di akhir Ustaz. Ain atau hamzah? Itu ain. Ain. Nyari contoh hamzah. Yas'alu. Iya Ustaz, yas'alu. Yas'alu. Oke, yas'alu nggih. Sailin. Yas'alu. Gini ya. Yas'alu. Nah, berarti pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena harokat hamzahnya fathah. Sesuai dengan harokat hamzahnya. Oke. Tapi kalau fi'il amrnya, is'al atau sal? Is'al. Sal Bani Israel tuh. Pakai sal, sudah. Itu bahasan lain lagi. Ini malah pusing nanti. Ya, itu kan hamzah wasal.
Yang mana? Yang is'al. Is'al. Mm-mm. Ya, ini bahasanya panjang, jangan dibahas dulu is'al sama sal. Ya. Karena dua riwayat sudah. Ada yang meriwayatkan dengan sal Bani Israel, ada yang is'al Bani Israel. Dan orang Quraisy ya menghilangkan hamzah. Nah, Imam Hafs tidak konsisten. Di satu riwayat pakai sal Bani Israel, di riwayat yang lain pakai is'al, was'al, is'al. Itu beda cerita ya. Kita bahas hamzah dulu. Dia di tengah ketika berharokat, maka sesuai dengan harokatnya. Ya, rumahnya ditulis dengan harokatnya. Dah, lanjut. Kalau di akhir Ja'a. jangan yang sukun, Bila. yang harokat ditulis jika dia di akhir ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Oh iya. Itu kan ja'a Itu sebelumnya ja'a sukun. sebelumnya sukun. Di akhir ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Qura'a. Kuri'a atau kuri'a nggih, oke kuri'a. Wa idza kuri'a. Qara'a, kalau qara'a beda nanti nulisnya. Kuri'a. Kenapa dia ditulis dengan ya? Kenapa tadi ditulis dengan ya, Ustazah? Sebentar. Karena sesuai harokat sebelumnya. Akhir. Oh iya. Ya kan? Kalau dia di akhir, dia sesuai harokat sebelumnya. Oh iya, qara'a juga pakai alif ya? Ya, kalau qara'a, maaf. Qara'a pakai alif. Ketika pakai ya, berarti sebelumnya pasti kasroh. Kuri'a. Nah, udah mulai pinter ini, alhamdulillah. Gantian yang lain, Ustaz. Emang dari kemarin nggak pinter, Ustaz? Pinter sih. Yang lain tuh pinter juga, Ustaz. Cuma Dah. Lanjut. Yang lain menyembunyikan kepintaran. Dan menampakkan baik. Jika huruf sebelumnya sukun, nggak punya rumah ja'a tadi ya. Ya, ja'a. Dah. Sebenarnya udah kebayang ya. Oke. Ini rinciannya kemarin. Sekarang gini, Ustaz. Kalau saya tanya, tolong dijawab nggih. Kapan hamzah itu kan bisa ditulis alif, bisa ditulis waw, ya, ataupun biduni surah tanpa gambar. Ya, sekarang kita bahasnya gini. Kapan hamzah ditulis alif? Kapan saja ya? Oke, ini Ustazah nggak selesai hari ini nggak apa-apa. Ya, jadi kapan hamzah ditulis alif, waw, ya, dan biduni surah. Nah, coba kita telusuri satu-satu. Kapan ditulis alif? Alif jika sebelumnya sukun. Tunggu, bukan Ustaz. Hamzah sukun sebelumnya alif. Hamzah sukun sebelumnya alif. Sebelumnya fathah. Udah mulai kepala mulai. Pertama, kalau dia di awal. Oh iya. Iya. Ya, di awal kata.
Ya, di awal kata pasti alif kan? Iya. Kemudian yang kedua, Hamzah sukun. dia sukun. Nah, sukun itu kaidahnya apa sukun? Hamzah sukun kan sesuai harokat sebelumnya, huruf Ya, sebelumnya. Jadi hamzah sukun berarti sebelumnya fathah. iya, hamzah Hamzah sukun ya sebelumnya. sukun ya sebelumnya fathah. Udah, pinter. Ada lagi? Ada di tengah. Yo, kalau dia di tengah apa syaratnya? Kalau di tengah harokatnya fathah. Ya, jika dia di tengah, jika dia fathah di tengah, ya, dia harokatnya fathah di tengah. Ya, oke. Ada lagi? Di akhir. Ditulis Di akhir kapan? berharokat fathah. Berharokat iya fathah. Jika dia di Di akhir akhir dan kata. sebelumnya fathah. Tunggu sebentar. Ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Oh iya, sebelumnya fathah. Jadi, di akhir sebelumnya fathah. Dah. Selesai. Sudah. Ya. Nah, berarti ada 4 kemungkinan ya. Dia di awal kata atau dia sukun sebelumnya fathah. Dia sukun itu berarti bisa di tengah ya, tengah atau akhir. Atau dia di tengah kata atau dia di akhirnya fathah. Kira-kira sudah beres ini? Oke, lanjut. Berarti kapan ditulis waw? Ditulis waw. Ditulis waw di awal. Di awal nggak bisa. Nggak bisa. Ya Ustaz, ampun. Jika sukun sebelumnya berharokat dhamma. Oke ya, dia di tengah. Dia sukun dulu ya, sukun di tengah gitu ya. Iya. Sukun di tengah. Terus? Sebelumnya berharokat dhamma. Iya, sebelumnya dhamma. Oke. Terus ada kemungkinan yang lain? Di tengah kata hamzah berharokat di tengah kata. Oke. Di tengah berharokat terus? Berharokat dhamma. Di tengah harokatnya dhamma. Oke. Terus di akhir? Sebelumnya dhamma. Dia di akhir. Sebelumnya dhamma. Nah, berarti 3 kemungkinan ya. Nah, berarti sukun di tengah sebelumnya dhamma, di akhir sebelumnya dhamma sama. Di tengah harokatnya dhamma. Sekarang ya, kapan ditulis ya? Sama dengan wawu kayaknya.
Sama dengan waw. Maksudnya hamzah sukun sebelumnya kasroh. Oh. Yeah. Sukun sebelumnya kasroh. Terus? Hamzah di tengah berharokat dhamma. Di tengah harokatnya dhamma. Berharokat kasroh, Ustaz. Ini baca Di soalnya. tengah harokatnya kasroh. Oke, terus kalau di akhir? Berharokat di akhir sebelumnya kasroh. Oke, di akhir sebelumnya kasroh. Nah, berarti 3 kemungkinan ya. Ya, Ustaz. Nah, sekarang kapan biduni surah? Jika berharokat di akhir kata sebelumnya sukun. Ada yang masuk waiting pun. Hamzah, dia bisa ditulis di awal nggak, Ustaz? Kalau tanpa rumah, kadang ada, Ustaz. Misalnya Pengecualian. tahun. Oh iya. Jangan dibahas. Ya, Ustaz. Berarti Ya. terus ada alifnya. Oke, berarti dia di awal bisa nggak di awal? Di awal tidak bisa. Tidak bisa ya, kecuali. Terus di tengah? Di tengah nggak bisa. Nggak bisa juga? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa kecuali. Di akhir? Di akhir bisa. Apa? Hamzah berharokat sebelumnya sukun. Oh iya. Berharokat sebelumnya sukun. Udah, satu doang? Bentar, Ustaz. Ada lagi kayaknya ya. Ya, kita tengok-tengok habis ini. Oh, yang di situ. Kalau ada double alif tanpa rumah, tapi itu di tengah. Ya. Itu pengecualian atau kaidah? Pengecualian. Oh, pengecualian, jangan. Jangan dulu. Tanpa rumah. Oh, ini nih. Bada hukum. Ini hamzah doma. Double waw. Sebentar, Ustaz. Bukan yang double waw. Double waw. Oh iya, Pada iya. hukum double. Sebelumnya ditulis dengan. Berarti cuma satu aja. Iya, satu aja ya kaidahnya ya. Nah, berarti alif punya 4 kemungkinan. Waw punya 3, ya punya 3, biduni surah 1 saja kemungkinannya. Nah, clear nggak? Kita cek satu-satu. Di awal alif sudah, di tengah kata masukkan harokat, oke. Hamzah di tengah kata, hamzah sukun jika sebelum huruf harokat setengah harokat sebelumnya. Bisa fathah, maka alif, jika kasroh ya, dhammah waw. Oke, berarti masuk di ketiga-tiganya ya. Dia bisa alif, bisa waw, bisa ya. Ya kan? Ketika hamzah sukun sebelumnya ada semua kan? Di alif ada, di waw ada, di ya ada. Oke. Kemudian hamzah berharokat sebelum sukun ditulis dengan sesuai harokatnya. Ditulis sesuai harokatnya kalau dia sukun. Sebelumnya sukun ditulis harokatnya. Sebentar. Tadi kita jika sebelumnya sukun ditulis sesuai harokatnya. Ini masuk yang itu di tengah. Yeah. Di tengah. Sebelumnya Oh iya, sesuai harokat hamzah itu. sebelumnya
Hamzah sesuai harokat dirinya atau sebelumnya? Sesuai harokat hamzah. Sesuai harokat dirinya, Ustaz. Enggak, kan sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun. Iya. Contohnya apa, Saudara? Qaimah. Contohnya qaimatun, nisa ukum. Nisa ukum enggak, Ding? Nisa Qaimatun. akum. Nggih, Nisa akum. Nisa akum apa Tanpa itu? rumah, Ustaz. Qaimatun. Tanpa rumah. Oh ya. Qaimatun. Nisa akum kenapa tanpa rumah? Karena double Karena ada alif. double alif. Oke ya, qaimatun ya ha umu ya. Berarti udah masuk belum di yang tadi? Yang tadi ini berarti Sebelumnya sukun. Jika sebelumnya sukun. Ya. Belum ada ya? Itu bukan pengecualian. Kaidah. Berarti hamzahnya sukun. Maaf, sebelumnya sukun, Hamzah dia berharokat berharokat fathah. Tambah satu di sini ya. Sebelumnya sukun, terus berharokat fathah. Loh, qaimah itu pakainya ya, Ustaz? Ya, berarti dia ada Qaimatun di sini dia. dia. Oh, bisa di situ, Ding. Cuma Sebelumnya contohnya lain. sebelumnya sukun, berharokat kasroh. Iya. Ya. Nanti Ustazah tolong rapikan ya. Tolong rapikan, di-share di grup. Nah, Bu. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Tambahannya sebelum sukun. Sebelumnya. Ya, sebelumnya sukun. Ini bukannya. Oh, hamzah berharokat sebelumnya sukun. Berarti dibalik aja. Dia berharokat kasroh, sebelumnya sukun. Sudah? Sudah. Oke. Nah, waw juga sama ya. Aslinya. Sebelumnya. Berharokat domah. Berharokat domah. Domah. Sebelumnya sukun. Iya. Oh, ini sebetulnya bisa disederhanakan sih. Nggih, makanya itu yang kita lagi cari kan. Berharokat sukun. Hamzah domah sebelumnya berharokat. Sebelumnya sukun. Kenapa sebelumnya berharokat? Berharokat domah, sebelumnya sukun. Dah. Udah beres? Oke, kita cari lagi, kulik-kulik lagi. Bagaimana kalau sebelumnya berharokat? Jika fathah sebelumnya huruf fathah, maka harokat sebelumnya. Jika hamzah kasar setelah fathah atau dhamma, kasar ditulis dengan ya. Jika hamzah kasroh setelah fathah dhamma atau kasroh. Oh, jika hamzahnya kasroh dimanapun berada, dia tetap ya. Berarti ya itu sudah semua hamzah kasroh. Mana tadi? Sukun sebelumnya kasroh, di tengah harokatnya kasroh, udah masuk ini ya. Udah masuk ini kan? Dia di tengah kalau dia kasroh. Nah.
Udah beres. Jika hamzah dhammah setelah fathah atau dhammah maka itu waw. Jika hamzah dhammah sebelumnya fathah atau dhammah. Itu pengecualian kan yang bawah. Nggih, kalau di pengecualian. Kalau di hamzah dhammah, sama betul. nah berarti kalau dia tulis waw, hamzah dhammah. Sukun di tengah, ya ini sudah masuk. Ya, di tengah harokatnya dhammah. Udah beres, ya kan? Di tengah dia harokatnya dhammah. Oke, udah berhasil. Jika hamzah dhammah sebelumnya kasroh, terus dengan ya. Nah ini kayaknya nih. Jika hamzahnya dhammah sebelumnya kasroh. Udah ada belum? Belum. Ya, dia ditulis apa? Tambahin di sini berarti. Apa tambahannya? Hamzah dhammah. Sebelumnya kasroh. Hamzahnya dhammah, kasroh. Oke. Ditulis dengan ya itu ya, Ustaz? Iya. Ini ya kan? Ya tuh. Hamzah dhammah sebelumnya kasroh. Nah. Oke, lanjut. Hamzah di akhir kata jika berharokat didahului sukun di tanpa rumah. Iya, jika berharokat harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya. Udah, ini udah masuk kan di akhir? Udah. Nah, berarti ini kesimpulannya dah. Jadi kapan hamzah ditulis alif, waw, ya, dan biduni surah? Pertama kalau alif ada berapa? 1, 2, 3 kemungkinan. Kapan waw? 1, 2, 3, 4. 4 kemungkinan juga. Kapan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemungkinan paling banyak adalah ya. Yang kemungkinannya yang fathah ada 5, Ustaz. Yang mana? Yang fathah ada 5. Yang fathah ada 5. Apa saja tuh? Oh ya 5. Waw kita. Terus kalau waw? Waw 4. Oh 4. Ya? Ya 5. Ya 5. Oh berarti ya dan alif paling banyak ya. Karena alif ada di awal kata ya. Iya ya. Oke berarti 5, 4, 5. Iya 1. Oke ya, dah. Ini udah lumayan mengkulik-kulik. Mudah-mudahan hamzah sudah kebayang ya. Jadi nanti kalau kita ketemu kasus apapun tentang hamzah, kita langsung bisa menghukumi. Ini sesuai dengan kaidah atau ini pengecualian. Gitu ya. Dan pengecualiannya biasanya ada sebabnya kan? Halo? Ya, Ustaz. Iya, jadi kalau ada pengecualian pasti ada sebabnya. Nah, besok kita belajar sebab-sebab pengecualian. Oke, nggih, mudah-mudahan sabar nggih. Insya Allah, Ustaz. Sabar jangan kebingungan. Tapi mohon dirapikan sudah nggih. Ini dirapikan, nanti di-share ke grup nggih kalau bisa. Insya Allah, Ustaz. Tapi tulis tangan aja, Ustaz. Nggih, tulis tangan aja, tulis tangan. tangan. Lama kalau nggih, tulis tangan aja di kertas. Di foto.
Oke ya. Buat faedah semuanya biar semakin kuat pemahaman tentang hamzah. Besok kita diskusi pengecualian dan sebab-sebab pengecualian. Oke. Nah, setelah tahu sebab-sebabnya, nanti ada pengecualian yang tanpa sebab. Itulah nanti targetnya seperti Ustaz Hamida kemarin ya. Bisa menerangkan ya. Tapi harus bisa lebih baik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Ustaz? Belum ada, Ustaz. Cukup dulu ya, udah lumayan nih Hamzah. Lumayan. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.